Berjumpa lagi di News Invoice. Berita kali ini tentang Opce Kaligis ditahan, Velovexia liburan di Australia. Jakarta, pengacara kondang Opce Kaligis ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terhadap hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara, Tun, Medan. Putri Kaligis, Velovexia, rupanya sedang tidak berada di Indonesia ketika penangkapan dan penetapan status Kaligis. Melalui manajernya, diketahui bahwa Velove beserta ibu dan adiknya sedang berlibur ke luar negeri sejak 2 minggu yang lalu. Sudah 2 minggu liburannya ke Australia. Pulangnya belum tahu kapan, ungkap asisten Velove, Long, saat dihubungi di Jakarta, Selasa, 14 Juli 2015. Opce Kaligis telah resmi menjadi tersangka kasus dugaan suap hakim Tun Medan. Dia pun sudah resmi ditahan di rumah tahanan Guntur untuk 20 hari ke depan. Perkara ini bermula dari penyidikan kasus korupsi dana bantuan sosial dan bantuan daerah bawahan, BDB, Sumatera Utara tahun anggaran 2012 dan 2013 yang menyeret mantan Kabiro Keuangan Sumut Ahmad Fuad Lubis. Kasus itu disidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Kasus dana bansos dan BDB Sumut sudah diputus bebas di Pengadilan Tinggi Sumatera Utara. Berbekal putusan PT Sumut, Ahmad Fuad Lubis balik memperkarakan Kepala Kejaksaan Tinggi atas kasus yang menyeretnya melalui pengacara M. Yagari Bastara alias Geri dari kantor pengacara Opce Kaligis. Ahmad menggugat kewenangan penyelidikan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam perkara tersebut ke Tun. Perkara ini dipegang Ketua Tun Tripeni Irianto Putro dan Hakim Amir Fauzi, dan Hakim Darmawan Ginting. Ahmad Fuad Lubis pun diputus menang dalam gugatan di Tun. Rupa-rupanya, putusan Tripeni berbau amis. Usai membacakan putusan, dia dan 2 rekannya, serta Panitera Syamsir Yusfan yang juga menjabat sekretaris Tun Medan, dicokok KPK pada Kamis 9 Juli lalu. Pada saat menangkap mereka, penyidik KPK mengamankan $15 AS ribu dan $5 Singapura ribu dari ruangan Ketua Tun Medan. Diduga saat itu mereka menerima uang suap yang diantarkan Geri yang menjadi pengacara Ahmad Fuad. Dari hasil pemeriksaan, Geri diduga selaku penyuap dinilai melanggar pasal 6 ayat 1 huruf A dan pasal 5 ayat 1 huruf A atau B dan atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Junto pasal 54 ayat 1 dan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Tripeni, Amir dan Darmawan diduga sebagai penerima suap selaku majelis hakim disangka pasal 12 huruf A atau huruf B atau huruf C atau pasal 6 ayat 2 atau pasal 5 ayat 2 atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Junto pasal 64 ayat 1 Junto pasal 55 ayat 1 ke 1. Syamsir Yusfan disangkakan pasal 12 huruf A atau B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Junto pasal 64 ayat 1 Junto pasal 55 ayat 1 ke 1. KPK terus menelusuri dari mana sumber suap ini berasal. Lembaga anti korupsi berkeyakinan uang yang ditemukan bukan berasal dari Geri. Kemarin, KPK akhirnya menggeledah kantor Opce Kaligis dan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho. Dari hasil pengembangan, KPK kemudian menetapkan Opce Kaligis sebagai tersangka. Dia diduga melanggar pasal 6 ayat 1 huruf A dan pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B dan atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU 20 Tahun 2010 Jo pasal 64 ayat 1 Jo pasal 55 ayat 1 KUH pidana. Sampai jumpa di berita lainnya. Jangan lupa subscribe channel News Invoice